Kalau menurut Pak Farul, ini kok bisa direspon negatif sih sebenarnya? Apakah? Iya. Mm-mm. Iya, sebenarnya kalau kita lihat itu yang menariknya adalah direspon negatif oleh market US, Mm. tapi direspon positif sama market yang lainnya, negara Iya. emerging market. Kalau Mm. boleh kita lihat ya, walaupun awal sesi tadi trading saham itu ada ketakutan, berujung sahamnya naik tadi ya, Mm. rebound, Mm. rebound kencang. Lalu di pasar obligasi, obligasinya masih naik terus loh. Mm. Ya, obligasi masih naik terus, nah masih oke. Jadi itu kenapa kita harus lihat bahwa kalau sebenarnya katanya Fed itu naikin bunga, kan kita obrolin berkali-kali ya Mm. di tiap live kita. Ini bukan hal yang mengejutkan lagi. Mm. Ini sudah diantisipasi oleh market. Nah, Mm. bahkan sekarang itu ya, yang pas market lihat semalam itu Fed naikin bunga, tapi kenaikan bunganya ini dovish. Artinya adalah orang percayanya kenaikan bunga yang sudah Fed lakukan ini bisa jadi, ini sekali lagi ya, baru statusnya itu bisa jadi kenaikan yang terakhir. Itu yang lihat. Saat ini beberapa major bank di Amerika itu mulai lihat, habis ini kayaknya The Fed potong bunga deh. Itu yang banyak dilihatnya. Dan beberapa udah lihat September The Fed potong bunga. Itu sudah merupakan hal yang mulai diperbincangkan. Jadinya, nah kenapa di Amerika itu negatif? Sebenarnya ekspektasi dari Fed naik jadi turun itu positif untuk saham sebenarnya. Tapi kita jangan lupa, di Amerika ada kejadian luar biasa lagi di awal minggu ini. Ada bank lagi yang bermasalah. Jadi another regional bank itu have a problem. First Republic Bank dan sore ini tadi juga ada PacWest Bank. Itu juga bermasalah di Amerika Serikat. Dan itu ya harga sahamnya ini ya beda ya. Kalau di Amerika itu nggak ada auto reject bawah. Kita kan Ah, turun iya. cuma 7%. Kalau di Mm. sana bisa 70% sehari saham turun, Mbak. Mm. Jadinya itu yang menyebabkan di Amerika itu turun, itu ada faktor yang sangat spesifik sekali. Sementara kalau di Indonesia itu sendiri, kalau kita lihat ya, kenapa itu direspon positif? Karena memang kan ceritanya itu The Fed udah mau potong bunga. The Fed udah mau potong bunga, seharusnya untuk currency kita udah aman dong. Iya, lihat kan, seperti yang udah kita obrolin dari bulan-bulan kemarin, dolar turun, rupiah naik. Ini yang lagi kejadian di kita sekarang. Nah, dan penurunan nilai dolar dan penguatan rupiah ini seharusnya membawa dampak positif ke equity market, tapi sayangnya belum. Saya sendiri kalau kita follow ya, call kita yang kemarin-kemarin, aku kan dari 2022 tengah tahun tuh, Juli, Agustus, aku udah nggak bullish lagi. Aku justru cenderung bearish di market kan, trading aja. Kalau Iya. aku justru ya lihatnya nih ya, ini bulan Mei, bulan Juni itu waktu kita secara intensif itu untuk bangun portofolio kita. Itu yang aku lihat. Kenaikan tingkat suku bunga The Fed yang udah kejadian di Mei ini bisa jadi, sekali lagi ya, 90% itu adalah kenaikan yang terakhir. Bisa aja The Fed naik Juni, tapi pemotongan tingkat suku bunga ini udah dekat. Jadinya apa yang aku lihat adalah memang masih ada volatilitas, tapi volatilitas di IHSG ini sudah sampai pada akhirnya. Aku lihatnya memang dalam beberapa bulan ke depan kita udah harus siap-siap untuk bangun portofolio long. Kalau kemarin-kemarin aku kan selalu bilang trading aja, jaga porsi trading, hati-hati, naik 5% jual. Ini enggak, habis ini kita udah harus pelan-pelan lihat kapan waktu kita buat ngelong saham. Itu yang kita lihat. Wow. Untuk obligasi sendiri, obligasi masih bakal rally, masih jauh nih. Year to date, IHSG itu turun 1%, obligasi naik 3%, dan masih akan jalan lagi. Jadinya kalau aku misalnya masih pengen beli obligasi seri FR, bisa hubungi Mbak Tere di Trimegah, bisa kita, atau hubungin juga dari fixed income tim trading kita. Jadi bisa bisa dibeli juga. Karena temanya aku lihat ya, sampai bulan Juli nih. Sampai bulan Juli, terutama juga sampai ada kejelasan politik, temanya adalah obligasi mendahului saham. Itu yang lagi kejadian sekarang. Jangan ketinggalan, saudara-saudara semuanya. Kenapa obligasi itu bukannya returnnya kecil?
Aku bilang memang secara rata-rata obligasi returnnya kecil, tapi ada periode-periode tertentu kenaikan harga obligasi ini no brainer, gampang dicerna. Ini kondisinya sekarang. Beli yang manapun insya Allah naik, itu kondisinya di obligasi sekarang. Kalau Oh, saham masih harus hati-hati. Saham waktunya membangun. Lihat 1 sampai 2 bulan. Kalau obligasi aku bisa bilang beli saat ini juga. Besok langsung hubungi Citere. Kira-kira kayak gitu. oke, wah ini kalau ngomongin soal obligasi untuk 10-year yield untuk obligasi Indonesia ini udah di level 6,4 ya. Nah, Pak Farul, menurut Pak Farul untuk bond yield sendiri ini akan untuk yieldnya ini akan turun sampai kapan nih untuk Aku lihatnya sampai tengah tahun September Oktober itu akan mencapai titik terendahnya di 6,0%. oh Lebih rendah lagi, masih bisa turun 40 basis lagi, masih akan bisa lagi bertambah, ada gain mungkin di indeks obligasi itu 5-6%. Nah, nyari obligasi yang tenornya mana? Aku sarankan di antara tenor 5-10 tahun, itu yang kita lihat. Atau yang paling ramai di market itu FR 96, 97, boleh kita lihat-lihat. harus. Nanti kita minta quotation-nya ya. Wow, oke. Wah, ini Pak Farul awal-awal udah langsung insightful banget nih, Pak Farul. Nanti kita akan udah menjawab banyak pertanyaan aku nih, tapi kita akan kupas detailnya ya. Tadi kan kita Iya, pelan-pelan kita ngobrolinnya ya. kayaknya ini daging banget ya hari ini. Nah, tadi kalau balik lagi ke yang tadi soal suku bunga, kenapa bisa direspon negatif nih justru sama market US, itu tadi Pak Farul mention soal ada bank crisis lagi nih, ada regional bank yang collapse lagi. Ini menjadi kekhawatiran ya, dimana sekarang juga apalagi sekarang ada isu soal ada resiko debt-nya US. Betul nggak tuh Pak Farul ya? Ada resiko. Kalau kasus debt-nya di US itu aku lebih lihat ini lebih masalah politik ya dibandingkan masalah keuangan dan ekonomi. Pada dasarnya negara seperti Amerika Serikat ini ya, itu tidak punya batasan untuk mengeluarkan surat utang sebanyak apapun. Sebanyak apa surat utang yang keluar itu akan bisa diserap oleh market karena akan balik lagi jadi likuiditas. Itu nggak masalah. Permasalahannya adalah baik undang-undang di Amerika Serikat ada yang namanya debt ceiling. Ini yang lagi ditunggu-tunggu dan selalu menjadi bergen dari partai oposisi. Karena itu kita harus tunggu dulu sampai bulan Juni. Biasanya sih dimepetin ini Mbak Tere. Mepetin sampai bulan Juni. Kalau aku sih justru ngelihat debt ceiling is a non-event. It's a non-event kalau aku lihatnya. Nggak terlalu berpengaruh. Justru kalau ada debt ceiling ini sebenarnya obligasi itu masih makin rally lagi. US Treasury lebih rendah. Kenapa? Karena supply dari surat utang Amerika Serikat itu tidak meningkat. Itu yang kita lihat sekarang. Karena itu US Treasury trennya turun terus. Indon terus naik. Indo GB atau FR juga pelan-pelan meningkat, kira-kira seperti itu. Jadinya sekarang itu, nah ini sebenarnya temanya udah agak berbeda. Kalau ingat aku dari tahun lalu kan, kalau bisa online, aku nggak suka sektor perbankan. Karena outlook bunganya naik, ceritanya itu uang berpindah ke sektor real. Nah, sekarang itu sebaliknya. Uang itu mulai balik lagi ke sektor keuangan, Citere. Kenapa uang itu balik lagi ke sektor keuangan? Karena momentum dari pertumbuhan ekonomi yang udah tinggi kemarin itu pelan-pelan mulai normalize. Nah, pada mulai normalize ini biasanya itu sweet spot untuk pasar obligasi ini terlebih dahulu. Obligasi dulu rally, obligasinya rally dikit lagi, baru habis ini kita bisa lihat sahamnya naiknya banyak. Kalau aku sih lihat harusnya second half nanti IHSG udah ada di atas 7.000 lagi. Oke, second half ya. Wah, nanti kita kesana nih Pak Farul sebelum kita ke topik yang itu. Nah, aku mau nanya dulu nih, kan kalau soal suku bunga US itu ibaratnya kayak kita nyetir ya Pak Farul ya. Kadang kita injek gas, kadang kita injek rem nih. Nah, kalau ngerem itu berarti kita udah nggak naikin suku bunga kan ya. Kita harus menjaga stabilitas ya kan, itu peran The Fed. Kalau sebenarnya kenapa nih kalau The Fed ini sebenarnya kalau naikin suku bunga itu dia itu pelan-pelan nih kayak 25 basis point atau kenapa nggak sekaligus kayak langsung, karena kan emang tujuannya untuk meredam inflasi ya Pak Farul. Iya, pada dasarnya kita udah harus tahu bahwa mandat central bank itu adalah kestabilan nilai mata uang yang tercermin dari nilai tukar dan inflasi.
Oh. Dan kalau kita lihat The Fed, kalau udah kita lihat bahwa kecenderungan dari bank sentral yang modern, ini common practice ya di mana-mana. Kita bisa, kalau bahasannya bisa nggak naik cepat, bisa nggak turun cepat, itu bisa 7 hari 7 malam, Tere. Bahasannya nanti. Cuman ya aku mau ceritakan adalah biasanya common practice yang ada di central bank di seluruh dunia itu mengkomunikasikan secara baik setiap aksi-aksi yang akan dia lakukan dari jauh-jauh hari. Itu yang kita lihat. Nah, sebenarnya The Fed mau naik ini udah dikomunikasikan dari beberapa waktu yang lalu. Inflasi jauh di atas, makanya dia naikin. Nah, supaya tidak membuat ekspektasi market yang bermacam-macam, karena itu penaikannya ya sebagian besar itu sudah terterka dengan baik. Karena itu 25, 25, 25. Naik 50 komunikasinya itu beda lagi yang disampaikan. Oh. Kalau sekarang aku lihat dari awal tahun 2000-an ya, kecenderungannya memang naikinnya 25 aja. Kecuali ada force major kenaikan inflasi, itu baru bisa bikin naik. Kayak dulu kan pernah naik 0,5% kan, itu kalau ada kejadian luar biasa. Oh, oke. Kira-kira seperti itu. Komunikasi nggak ada hal yang shocking ya untuk market ya. Iya. Nah, Pak Farul, tadi kan ngomongin soal BI rate ya. Kalau di Indonesia sendiri nih, nah rate suku bunganya Pak Farul sama tim udah memproyeksikan nih kira-kira Agustus atau September ya Pak Farul ya? Sudah Udah potong. Ini aku agak beda. Mungkin ekonom lain belum ada yang bilang ada pergerakan. Kalau aku lihat Bank Indonesia tahun ini akan potong suku bunga. Tahun ini akan potong di bulan Agustus atau September. Kenapa sudah bisa potong? Karena inflasi sudah kembali ke targetnya Bank Indonesia. Serta kestabilan keuangan yang sudah tercapai dan rupiah yang telah menguat. Bolehkah Bank Indonesia potong bunga sekalipun The Fed katanya masih mau naik bunga? ECB masih naik bunga? Bank Negara Malaysia minggu lalu masih naik bunga? Aku akan bilang bisa. Boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kondisi Indonesia saat ini berbeda dengan Indonesia 3-5 tahun lalu. Dulu itu yang memaksa kita untuk naikin bunga karena neraca berjalan kita defisit. Kita harus attract flow dari luar negeri yang luar biasa untuk menjaga kestabilan nilai tukar rupiah dan perekonomian. Sekarang sudah berbeda. Sekarang gara-gara neraca berjalan kita secara pelan-pelan itu sudah constantly mulai positif dan likuiditas kita sudah mulai makin banyak. Jadinya ya kita tidak harus bergantung pada suku bunga The Fed untuk menentukan tingkat suku bunga kita. Ini kemewahan yang sedang dimiliki oleh Indonesia pada saat ini. Jadi apa bottom line-nya ceritanya? Untuk menghadapi hal seperti ini, belilah obligasi negara. Masukin dulu obligasi negara di dalam portofolio Bapak Ibu sekalian. Memang saham itu adrenalinnya mantap, Pak. Kayak kiri kanan ya, kita di live thread ya. So, kalau ngelihat di WhatsApp itu seru sekali. Katanya sehari bisa langsung cuan 5%. Kalau ARA hari ini ada 2 saham itu ARA, Tere. Hari ini aku nggak usah sebut merek ya. Ada 2 saham ARA. Ada sampai kayak gitu kan naik 25%. Langsung naik. Obligasi kan dikit. Nah, tapi kita udah harus tahu bahwa saham ARA naik itu nggak tiap hari. Kita harus mempreserve. Pasti Bapak Ibu sudah ada yang cuannya banyak dari saham. Aku sarankan cuannya itu amankan. Bagaimana cara mengamankannya? Mumpung kondisinya kayak gini, kita beli obligasi negara untuk mengamankan cuan kita, kira-kira seperti itu. Kita mencari stabilitas dulu ya Pak Farul. Pak Farul. Iya, benar. Kan udah cuan nih ceritanya. Ini ada yang nyebut sahamnya nih, ada yang udah ARA. Sahamnya udah ARA 25%, jangan dipakai belanja. Jangan pakai buat beli obligasi negara. Nah, Pak Farul ada yang nanya nih, kalau gitu kapan lepasnya untuk obligasi? Tadi Pak Farul bilang masih akan ada, masih bisa ada upside 40 bips lagi ya untuk obligasi. Nah, itu masih ada 5-6% lagi, itu naik ke rata-rata indeks obligasi ya. Nah, kapan harus jual obligasi? Aku lihatnya nanti obligasi ini akan rally dan akan sebaiknya dijual ketika Bank Indonesia benar-benar sudah potong suku bunga. Kira-kira seperti itu. Sekarang belum. Kira-kira potong bunganya kapan? Menurut kita Agustus September. Strateginya apa? Buy bonds. Bondsnya udah naik. Ini lagi on the way to the moon. Harga obligasi. Habis harga obligasinya naik, itu waktu kita masuk saham.
Dan juga saat ini nih aku lihat emas sudah naik. Kita kan sangat senang emas ya. Aku lihatnya emas 2.200 belum nyampe tapi hampir sampai, dikit lagi. Nanti kalau udah nyampe 2.200 dan bisanya lebih tinggi, sama-sama itu boleh lepas emas bersama juga dengan lepas obligasi. Mungkin ada 2-3 bulan lagi beli saham. That's time untuk long saham. Oke. Sekarang saham itu posisinya itu saham di fase berburu. Ibarat kita berburu kijang ke hutan, ini waktunya untuk membidik. Membidik tenang, tahan napas. Kalau lagi ngebidik, itu harus tahan napas. Kalau nggak tahan napas, nggak bisa. Pelajari itu mentalnya, nanti tunggu momentumnya ya Pak Farul ya. Jadi tunggu momentumnya. Benar, karena seni menembak paling penting itu nahan napas. Nah. Oke, tadi menjawab banget sih Pak Farul, karena kan soal di mana bank sentral di luar sana masih naik suku bunganya, sedangkan kita udah justru inflasi kita bisa. yang terkendali. Yes, Nah, kita lebih rendah. Indonesia itu is a special case this year. Special case ke kondisi yang positif. APBN makin hari makin membaik, seperti yang udah kita bahas. Kalau aku lihatnya fiskal defisit 3%, aku nggak takut. Aku lihatnya fiskal defisit itu realisasinya akan ada di bawah 2% daripada PDB. Sehingga nantinya suplai obligasi berkurang. Sebelum Bapak Ibu nggak kebagian, makanya belilah sekarang. Kira-kira seperti itu. Oke, jadi karena emang ekonominya Indonesia sangat lagi bagus-bagusnya ya Pak Farul, jadi bagusnya. Dengan spread yang lebih kecil pun itu nggak akan memicu seperti outflow ya Pak Farul ya. Mungkin itu yang menjadi kekhawatiran nih, justru biasa kan kita ngekor ya Pak Farul ya, tapi justru kali ini kita yang lebih berani kalau walaupun kita harus turunin suku bunga duluan. Oke, nah Pak Farul, ada pertanyaan lagi nih, kalau misalnya nanti kita udah turunin suku bunga duluan, what if nih inflasinya itu what if nggak terkendali lagi, gimana nih? Itu bukan cerita tahun ini. Kita akan bahas itu di sesi selanjutnya, Mbak Tere.